Saya di sini bertugas untuk merefleksikan apa yang sudah kita alami sepanjang tahun ini. Siapa yang hari ini masih hidup? Coba lambaikan tangan. Yang masih sehat? Masih dipelihara Tuhan, amin. Sukacita? Atau kayak tadi merantap gitu saudara? Siapa yang sukacita? Gak merantap ya saudara ya? Saya mau sedikit review. Waktu saya diskusi sama Bapak Gembala tentang tema tahun depan, Bapak Gembala waktu itu bilang tentang reset, reborn, and renewal. Dan ada satu titik ketika saya lagi baca kebenaran firman Tuhan, lagi saat teduh, ada satu perikop itu seperti menyimpulkan apa yang sudah kita jalani selama 2 tahun ini, saudara. Dan itu keren sekali. Kalau kita berusaha review, coba ditampilkan kamu yang 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu berarti. Bukannya ini, yang sebelumnya lagi. Nah, saudara masih ingat ini? Ini tahun berapa ya? 2023. Apa saudara? The year of God's golden favor. Saudara perhatikan itemnya ya. Saya waktu desain ini saya nggak janjian mau planning untuk 2 tahun itu terlalu panjang buat otak saya memproses semuanya saudara. Tapi ketika Tuhan tunjukkan perjalanan kita selama 2-3 tahun ini, itu seperti berkelanjutan saudara. Saudara perhatikan itemnya. Di sini item dari gambar ini apa saudara? Tabut perjanjian ya, disimpan. Saudara waktu di masa ini saya masih ingat jika MCC ini mulai memunculkan yang namanya ibadah pemuda. Betul ya Jerry. Kayaknya Jerry yang lebih pintar dalam hal merefleksikan semuanya ini. Saya perlu tanya. Dan kalau saudara masih ingat, the years of God's golden favor ini berbicara yang terbaik dari Tuhan diberikan untuk gereja ini. Apa saudara? Hadirat Tuhan. Amin. Hadiratnya. Siapa yang percaya bahwa hadirat Tuhan adalah yang terbaik? Hidup saya di kaki Tuhan adalah yang terbaik saudara. Amin. Itu kekuatan kita kan. Nah saudara, setelah melewati tahun ini muncullah next, coba tampilkan yang tahun 2024 yang indah ini saudara. Yang gambarnya Bapak Gembala six pack lagi kecil saudara ya. Saudara kali statusnya ini dia saudara. Dia sedang body goals-nya di situ saudara. Saudara coba lihat. The year of complete restoration. Waktu itu ketika saya dapat penglihatan tentang visi ini, saya membahasnya tentang apa saudara? Saudara masih ingat? Sungainya ini tentang apa? Yang dibahas sama Bapak Gembala juga di video pesan Gembala. Sungai Yordan ya. Jadi ada 2 item saudara ya. Item yang pertama tadi apa? Tabut Tuhan. Yang kedua Sungai Yordan. Nah saudara, di satu masa waktu Bapak Gembala waktu itu sempat mengucapkan ya di fellowship pekerja tentang reset, reborn, and renewal. Tiba-tiba waktu saya merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya itu menemukan satu perikop di ayat firman Tuhan itu kayak, loh ini mengkonfirmasi sekali. Dan saya mengucap syukur Tuhan itu memelihara gereja ini. Kayak semuanya itu apa ya saudara? Kalau kita itu baca novel, itu benar-benar chapter 1, chapter 2, chapter 3 sampai seterusnya itu dibuat indah berkelanjutan. Siapa yang percaya Tuhan itu adalah penulis hidup? Amin. Dan saudara langsung aja cepat kita buka di dalam Yosua pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Minta tolong dibantu saya. 14 sampai 17. Langsung kita baca bersama-sama aja ya saudara ya. Yosua 3 ayat 14. 2, 3. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkut tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Lanjut. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di sungai itu. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tantangan Yeriko. Ayat terakhir.
17. Tetapi para imam penganut tanah perjanjian itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, dan seluruh bangsa Israel menyeberang ke tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Saudara tahu kisahnya ini ya saudara? Di mana bangsa Israel setelah mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun, mereka akhirnya sampai ke tanah tujuannya. Dan peristiwa itu dimulai dengan mereka melewati apa? Sungai Yordan. Setelah mereka melewati Sungai Yordan, mereka sampai kepada tanah perjanjian. Nah, yang menarik gini saudara, kalau saudara renungkan complete restoration, saya waktu beberapa minggu yang lalu sempat sampaikan sedikit merefleksikan bahwa Sungai Yordan itu sebenarnya lambang dari apa saudara? Penurunan. Makanya jemaat Tuhan kalau saudara bisa merenungkan ya, tahun itu sebenarnya banyak penurunan. Ada yang kehilangan orang yang disayang, ada yang kehilangan motor, ada lagi saudara mungkin bisa berbagi cerita kehilangan pacar. Itu kayaknya nyindir saya ya. ada lagi yang punya problem yang mungkin saya tidak bisa sebutkan. Tapi saudara ingat ya, dalam masa penurunan itu saya sempat katakan, engkau akan berjumpa dengan pribadi Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, waktu saya baca ayat ini, saya tuh kayak Tuhan review apa yang sudah kita alami. Saudara perhatikan ya, setiap jemaat Tuhan yang bergerak dengan God's golden favor, apa tadi saudara? Tabut perjanjian dengan hadiratnya Tuhan, tidak menyerah di dalam hadirat dan kebaikannya Tuhan. Mereka lah orang-orang yang bisa berjalan di tengah-tengah sungai Yordan, dan mereka bisa melewati sampai ke tanah perjanjian. Come on. Tapi orang-orang yang mulai aska Tuhan-Tuhanan, apa yang terjadi saudara? Hilang. Dan bukan satu hal yang kebetulan kalau ada beberapa jemaat yang mungkin tidak bersama-sama dengan kita. Mungkin mereka adalah orang-orang yang perlu dijamah hadirat Tuhan itu kembali. Karena hanya dengan hadirat Tuhan itu yang membawa kita sampai pada tanah perjanjian. Karena saudara, Sungai Yordan itu, penurunan itu akan terbelah di hadapan Tuhan, di hadapan bangsa Israel. Ketika apa? Bangsa Israel memegang tabut perjanjian. Amin. Saudara lihat bagaimana Tuhan men-setting semua cerita ini. Dan saudara akan terkejut nanti tema tahun depan yang akan disampaikan Bapak Gembala. Saya tidak akan menyampaikan dulu, itu spoiler nih saudara. Biarkan Bapak Gembala, tugasnya Bapak Gembala menceritakan apa yang akan terjadi tahun depan. Saudara, be ready, karena Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang ajaib dalam hidup. Kemenangan yang gak akan pernah kau duga itu akan terjadi tahun depan. Amin. Saudara, Alkitab berkata, kalau Tuhan memulihkan keadaan Sion, maka keadaan kita akan seperti orang yang bermimpi. Nah sekarang saya tanya, complete restoration ya saudara, pemulihan ya, complete restoration di tahun ini ya. Sekarang saudara saya tanya, siapa yang di sini? Saya tanya semuanya ya, yang di sini sudah merasakan hidupnya, aku ini kayak orang bermimpi. Siapa? Coba angkat tangan. Kayak orang yang bermimpi. Ada yang belum? Saudara, orang kalau bermimpi, gini saudara, kalau orang bermimpi yang bagus, berarti mimpi itu kayak besar banget nggak saudara? Ya nggak? Buat saudara yang belum merasakan seperti bermimpi, coba angkat tangannya. Bermimpi indah, jangan bermimpi buruk. Ada yang belum ya? Oke. Bagi saudara yang mungkin merasa aku belum merasakan pemulihan yang dikatakan Alkitab seperti orang bermimpi, bersiap-siap saudara. Berarti complete restoration itu belum selesai di hidup. Amin. Karena tahun depan itu masih ada hubungannya dengan satu pemulihan dari Tuhan. Sudah siap menerima janji Tuhan? Saya singkat aja ya saudara. Kita lanjut Bapak Gembala. Kasih tepuk tangan yang terbaik.